Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah, bersyukur kita pada kesempatan pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membuktikan diri bahwasanya kita termasuk bagian dari hambanya yang beriman kepada Allah, untuk membuktikan diri kepada Allah bahwasanya kita adalah pengikut Rasulullah SAW yang dengan gigih insya Allah mempertahankan kemudian memperjuangkan setiap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka bersyukurlah kepada mereka yang pagi hari ini sudah memulai aktivitasnya dengan berzikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali setelah kematian kami, dan hanya kepada Allah lah kita dibangkitkan, atau hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Kita memulai aktivitas kita dengan membuka mata kita kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula mereka yang melanjutkan aktivitasnya dengan berwudu, karena ikatan kedua itu, ya, ikatan kedua setan yang ada di tengkuk kita tadi, lepas ikatan kedua itu tatkala kita melaksanakan wudu. Dan ikatan yang ketiga untuk melepaskan ikatan setan itu adalah dengan apa, Bapak? Ikatan yang ketiga lepas itu ada yang tahu dengan apa? Ini ada akhtar, Masya Allah ini. Apa akhtar nih? Ikatan setan yang ketiga di tengkuk kita itu yang ketiga lepas karena sholat. Masya Allah, karena sholat. Dan alhamdulillah ada yang melepaskan ikatan ketiganya dengan sholat tahajud tadi malam. Ada yang melepas ikatan ketiga yang ada di tengkuk kita dengan sholat witir misalkan, atau bisa jadi melepaskan ikatan yang ketiga adalah dengan sholat tahiyatul masjid misalkan. Ada juga yang melaksanakan untuk melepas ikatan setan yang ketiga itu adalah dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita bersyukur mendapatkan bagian dari tiga orang yang seperti itu tadi. Ada yang lepas ikatannya dengan sholat tahajud, imma dengan sholat witir,
atau dengan sholat fajar, atau dengan sholat subuh. Banyak di antara ya umat Rasulullah SAW yang saat ini ikatannya masih terbelenggu dalam tengkuknya atau di tengkuknya. Ya dibuktikan dengan apa? Ya saat ini masih belum bangun. Ada nggak kira-kira yang saat ini masih belum bangun? Banyak sekali. Yang masih terlelap dalam tidurnya banyak sekali. Masya Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Segala puji hanya milik Allah. Maka bapak-bapak, kita nggak perlu membanggakan kekuatan kita. Kuatnya kita dalam melaksanakan sholat tahajud 11 rakaat. Kuatnya kita, punggung kita berlama-lama tadarus Al-Quran. Itu semata-mata bukan karena kekuatan kita sendiri. Karena sesungguhnya itu adalah bantuan atau pertolongan dari Allah. Bukan karena kita. Wah enggak Ustaz, itu karena saya. Saya kan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melek, untuk wudu, untuk sholat. Ya itu semuanya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu doa setiap zikir pagi itu selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah dengan ya wala takilni ila nafsi tarfata ain. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah itu tidak meninggalkan kita meskipun hanya sekejap mata. Maka bismillah, lagi-lagi kita diminta untuk bersyukur kepada Allah. Nah, ayyuhal hadirun a'azzallahu wa iyyakum. Sekarang kita masuk kepada atau melanjutkan pada materi kita panggilan Allah yang berapa, Pak? Baik, yang ketujuh. Boleh misalkan dari bapak-bapak ini memegang Al-Quran atau ada yang mencoba untuk memberikan Al-Quran kepada bapak-bapak yang lainnya, insya Allah menjadi pahala jariah bagi para pewakaf Al-Qurannya. Baik. Nah, baik, kita masuk atau melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Quran, panggilan kepada manusia, yaitu panggilan yang ketujuh. Silakan dibuka surat Al-Hajj ayat 1. Baik. Surat ke berapa, Pak? Nah, surat ke-22. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Nah, kita kemarin sudah membahas tentang takwa, yaitu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Kita diminta oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah, dan kita mengambil salah satu definisi takwa dari sahabat Rasulullah SAW. Siapa, Pak? Sahabat siapa namanya? Naam, Ali bin Abi Thalib. Ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada yang masih ingat seperti apa definisi takwanya?
dapat hadiah dari saya nanti insya Allah. Yang bapak-bapak. Apa definisinya? Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kalau kita biasanya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau sahabat Ali radhiyallahu anhu apa memberikan definisi? Bagus. Dia berjalan di tengah gelap. Berjalan di tempat gelap. Kemudian, masya Allah. Hati lagi. Oh, baik. Kalau itu definisinya Umar bin Khattab. Iya. Kemudian di depannya ada duri, ada penghalang. Yang lainnya al-khawfu minal jalil. Definisi takwa yang kemarin kita bahas adalah yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, yaitu kita takut kepada Allah. Dan kita kemarin membahas perbedaan antara khauf dan apa? Khasyah. Nah, apa perbedaannya khauf dan khasyah? Monggo, gak usah malu-malu. Boleh, silahkan. Nah, ada yang lagi buka handphone. Masya Allah. Nah, enggak apa-apa. Yuk, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-khawfu minal jalil. Kita takut dengan al-jalil, dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya al-khawf dengan khasyah? Boleh juga di sini yang di Zoom, masya Allah ada Ustadz Abu Abbad di sini, masya Allah. Ada Ustazah Aida Fitri, Ustazah Kebaningsi, barakallahu fikum. Boleh yang di Zoom juga lihat handphone juga boleh. Apa perbedaan khauf dan khasyah? Baik, khauf itu adalah dan khasyah memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama artinya takut. Tetapi ada perbedaan di situ. Kalau khauf itu adalah kita takut kepada Allah, namun ada embel-embelnya, ada pengiringnya. Pengiringnya apa? Pengiringnya adalah makhluk Allah. Kita khauf, takut kepada Allah karena apa? Karena kita juga takut dengan azabnya Allah. Kita takut dengan nerakanya Allah. Kita takut dengan siksaannya Allah. Jadi rasa takut kita kepada Allah itu ada embel-embelnya, ya, ada pengiringnya, yaitu dahsyatnya tentang ciptaan Allah. Bisa neraka, ya, atau bisa api dan lain sebagainya. Sedangkan kalau khasyah itu adalah takut juga kita kepada Allah, tapi rasa takut itu karena pengagungan kita kepada Allah, karena kita memuliakan Allah semata. Ya. Maka kemudian ada ayat yang mengatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya ulama itu adalah ya orang yang takut kepada Allah. Karena rasa takutnya kepada Allah itu dengan ilmu yang masya Allah. Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Yang takutnya kepada Allah itu bukan karena takutnya terhadap siksaannya, tidak, tapi benar-benar dia itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu al khaufu minal jalil. Yang kedua, definisi takwa, al khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil. Kita beramal, kita melaksanakan sesuatu ibadah itu adalah bit tanzil. Koridornya, kaidahnya itu adalah berdasarkan dengan at-tanzil, wahyu. Ya kita nggak mungkin kita beramal kok ngarang-ngarang sendiri, itu nggak mungkin. Nggak ada ceritanya kok manusia kok ibadah kepada Allah kok ngarang, itu nggak mungkin. Harus ada petunjuknya. Yaitu petunjuknya adalah wahyu. Imma minal Quran, bisa jadi itu petunjuknya adalah dari Al-Quran, atau imma
dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu omongannya atau sabdanya itu adalah berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu kalau berbicara itu bukan berdasarkan nafsunya, enggak, tapi segala yang keluar dari mulut Rasulullah SAW itu adalah berdasarkan wahyu. Masya Allah. Maka kalau kita mau beramal, pastikan amalan itu sesuai dengan wahyu. Jangan sampai kita beramal bertentangan dengan wahyu atau tidak dengan wahyu. Nah, al-khawfu minal jalil. Kemudian wal amalu bitanzil. Yang ketiga apa, Pak? Yang ketiga wal qana'atu nah, Masya Allah. Wal qana'atu bil qalil. Kita itu menerima dengan yang sedikit. Ya, kita menerima setiap pemberian Allah itu meskipun dengan sedikit kita menerima. Ini adalah diantara konsep hidup. Kalau mau hidup enak, kalau mau hidup enggak ribet, ya, itu adalah qanaah. Tetangga mau beli mobil ya silahkan. Tetangga mau umroh 5 kali juga silahkan. Ya. Bahkan ada tetangga yang haji berkali-kali. Ya Pak Edi ya, alhamdulillah ya Pak Edi ya. Haji berkali-kali, alhamdulillah. Itu silahkan saja. Nah kita qanaah. Meskipun belum, ya bismillah kita berdoa kepada Allah. Nah, wal qanaatu bil qalil. Kita qanaah dengan pemberian Allah meskipun hanya sedikit. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada yang masih ingat? Nah, wal isti'dadu liyaumir rahil, yaitu kita mempersiapkan diri, membekali diri untuk ar-rahil, yaitu untuk perjumpaan kita kepada Allah, untuk kembalinya kita kepada Allah. Kita ya memperbanyak bekal. Saya sendiri dengan Bapak ini semuanya kita sama-sama saling berlomba-lomba ya Pak ya. Siapa yang paling baik amalnya atau siapa yang paling banyak amalnya Pak? Berlomba-lomba itu yang paling banyak amalnya atau yang paling baik amalnya? Yang paling baik tapi kok sedikit gimana Pak? Baik tapi sedikit, tapi benar, Masya Allah. Nah, yaitu dalam surat Al-Mulk ayat 2, gimana Pak? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Masya Allah, na'am Ustazah Aida, jazakumullah khairan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya dan bapak-bapak semuanya yang ada di Zoom, Masya Allah, kita berlomba-lomba siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak. Maka bekal di sini wal isti'dad liyaumir rahil, ini pastikan isti'dad kita itu adalah isti'dad yang baik, isti'dad yang benar. Siapa yang paling baik amalnya? Siapa yang paling baik itu seperti apa? Maka Fudail bin Iyad mengatakan berkaitan dengan ya ahsanu amala itu adalah akhlasahu wa aswabahu. Seperti itu ya Ustazah Muslimah ya. Masya Allah. Fudail bin Iyad menjelaskan tentang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, itu adalah akhlasahu wa aswabahu. Siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dari istiqdat itulah nanti kita akan melihat, wah, insya Allah kita mendatangi Allah dengan pede karena sesuai dengan Rasulullah SAW. Insya Allah. Meskipun juga ada orang yang pede mendatangi Allah dengan banyaknya amal, tapi faja'alnahu haba'an mansura. Allah jadikan amalan-amalan itu seperti debu yang berterbangan. Na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari yang seperti itu. Nah, baik bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah, kita melanjutkan bahwasanya kita sudah sampai kepada inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu adalah sesuatu yang besar. Baik, kemarin kita sampai sini, yaitu ada lingkaran dan ada yang bentuk persegi. Kita akan berbicara masalah zalzalah. Ya, zalzalah. Ini bukan seperti zalzalah ila fundi, zalzalah ila kaini, ada yang seperti itu soalnya. Ini zalzalah beneran ini. Nah, ini kalau mbah saya sukanya begitu bercandanya. Ya Akmal, misalkan kan, zalzalah ila fundi, wah zalzalah ila kaini. Mau jalan-jalan kemana? Jalan-jalan kemana mbak? Jalan-jalan ke kali gitu. Dia pengen belajar bahasa Arab tapi belum bisa begitu. Baik, kita akan berbicara tentang zalzalah, yaitu goncangan. Yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Kita akan membahas yang kotak terlebih dahulu. Boleh yang di Zoom boleh membuka surat Al-Baqarah ayat 214. Nah, berkenan ada yang mau membacakan artinya? Sudah ketemu? Pak, baik, silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, jazakumullah khairan. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira bahwa kamu itu akan masuk surga? Ini adalah bentuk pertanyaan Allah kepada kita semuanya. Bapak, Bapak tuh pengen masuk surga sih Pak? Yakin nggak pengen masuk surga? Masya Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira bahwa kamu itu akan masuk surga? Ya. Kemudian dilanjutkan, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang terdahulu sebelum kalian. Jadi Allah itu bahasanya itu apa ya? Kamu tuh kalau mau masuk surga itu ya coba dong kayak orang-orang yang terdahulu. Kamu jangan ngaku-ngaku pengen masuk surga tapi belum diuji. Pengennya masuk surga tapi kok nggak diuji itu nggak mungkin. Bahkan kita saja kalau mau naik kelas dulu waktu sekolah pasti ada ujian kan ya Pak ya? Pasti diuji. Ada yang ujian itu waduh pusing banget, nggak bisa ngerjain. Nggak bisa ngerjain betulan. Seperti kemarin waktu ujian PTS misalkan, ujian penilaian tengah semester, ada anak Nisrina itu yang cepat sekali mengerjakannya, baru 20 menit sudah selesai. Baru 20 menit
padahal waktunya 90 menit. Masih ada tersisa 70 menit. 20 menit itu Masya Allah, saya lihat di kunci jawabannya, itu ternyata benar dan memang bisa dia. Tandanya apa itu? Tandanya berarti anak Nisrina itu sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk ujian. Tapi ada anak Nisrina, Masya Allah, gak bisa garuk-garuk terus. Dia tahu nyontek itu dia gak boleh. Dan di Nisrina itu Masya Allah gak usah dikasih tahu tentang masalah nyontek, bahaya nyontek itu juga gak bakal nyontek. Karena dari kelas 1 sampai kelas 6 atau kelas 5 itu sudah didoktrin kalau menyontek itu gak berkah. Sudah didoktrin di Nisrina kalau ujian itu dari hasil nyontek maka dia gak berkah. Rapotnya itu gak berkah. Ketika nanti dia masuk SMP dengan hasil raport yang gak berkah, kira-kira SMP-nya berkah tidak? Berkah tidak, Pak? Enggak berkah. SMP terus berlalu 3 tahun. Kemudian dia masuk ke SMA. Daftar SMA kira-kira berkah tidak? Dengan raport atau dengan kualitas SMP yang tidak berkah itu? Enggak berkah lagi. Sampai nanti ke kuliah. Kemudian sampai nanti ke misalkan nyari pekerjaan, nggak berkah itu. Nah sudah didoktrin seperti itu, dia nggak tahu dia gimana ya. Pokoknya akhirnya ngitung dia, akhirnya ngitung, Masya Allah, kasihan juga akhirnya. Tapi ya memang seperti itu. Ada yang mempersiapkan ujian penilaian tengah semester dengan baik, tapi ada juga yang tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Lah nanti di sini juga ada amhasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang terdahulu? Kita tuh kalau misalkan dikira-kira, diinget-inget, ujian kita tuh sudah sama seperti ujian orang terdahulu enggak, Pak? Kayaknya kok jauh sekali. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW itu di antara orang-orang terdahulu untuk mempertahankan keimanannya itu adalah disisir dengan sisir yang panas. Kalau terdahulunya kita, yang mungkin kita lihat di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya bagaimana mereka mencari ilmu juga sangat jauh sekali, harus menempuh perjalanan yang panas, jauh, tandus. Kalau berkaitan dengan keimanan apalagi masih jauh sekali. Bahkan gak usah dari zaman terdahulu, di zaman sekarang saja antara keimanan kita dengan keimanan orang-orang Suriah, orang-orang yang ada di bumi Syam, kira-kira sama atau beda, Pak? Beda. Orang Syam sudah di depan mata musuhnya. Mereka, Masya Allah, melawan musuh-musuh Allah tuh di depan mata. Kalau kita kan aman-aman saja di sini ya, alhamdulillah bersyukur. Tapi juga hati-hati, jangan-jangan ini istidraj dari Allah. Di dunianya enak, tapi nanti dibuat lalai oleh Allah sehingga nanti kita di akhiratnya terseok-seok. Bahaya juga itu. Nah, maka di sini dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya, mereka ditimpa kemelaratan. Kalau kemelaratan yang mungkin bisa berkaitan dengan ekonomi, ya. Dan ini relatif lah, relatif. Ada yang uang 100.000 itu banyak seolah-olah, tapi ada juga yang dapat uang 100.000 atau punya uang 100.000 itu, ya aduh sedikit banget ya, seperti itu. Maka ini kaitannya dengan wal qanaatu bil qalil. Dengan kemelaratan, kemudian penderitaan, massahumul ba'sa wad-dharra, dan penderitaan, wazulzilu, dan goncangan. Goncangan di sini maksudnya goncangan apa, Pak? Apakah goncangan seperti gempa tsunami atau goncangan apa di sini? Ini adalah yang dimaksud dengan wazulzilu di sini adalah goncangan hati, goncangan keimanan, ya, goncangan perasaan
Di sini ada yang dimaksud wazulzilu, goncangan adalah goncangan hati. Hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya sampai-sampai ya dan diguncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ini adalah kaitannya dengan perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang apa, Bapak? Perang Ahzab, perang Badar, perang Uhud, atau perang Khandaq? Ya, perang Khandaq. Nah, ini adalah berkaitan dengan perang Khandaq. Atau di ayat berikutnya kita coba dibuka dalam surat Al-Ahzab ayat 11. Silakan dibuka Bapak-bapak, surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 11. Ini berkaitan dengan zalzalah atau berkaitan dengan guncangan. Baik, saya bacakan. Hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat. Ini juga berkaitan dengan perang Khandaq. Kalau kita melihat perang Khandaq bisa dilihat di slide. Nah, seperti inilah peta perang Khandaq. Kanan kirinya, jadi negara Madinah atau kota Madinah saat itu dikelilingi oleh pegunungan. Ada di samping kanannya, ada di samping kiri, kemudian ada di belakang. Bahasanya sudah amanlah untuk suatu wilayah, untuk pertahanan itu sudah bagus. Ya, dari depan itu terdapat musuh Allah yang berjumlah 10.000 orang dari golongan kafir Quraisy. Kemudian dari Bani Ghatafan. Bani Ghatafan itu salah satu ya suku Quraisy, salah satu suku dari Arab. Kemudian juga dari kabilah-kabilah yang lainnya. Ini adalah yang di atas itu 10.000 pasukan. Kemudian di depannya antara pasukan muslim dengan pasukan kafir itu terdapat parit atau Khandaq. Dari ide siapa parit itu, Pak? Nah, Salman Al-Farisi. Berapa meter panjangnya? Iya, seukuran kuda nggak bisa melompat. Dalam riwayat disebutkan kalau lebarnya itu adalah 6 meter. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Ya dari sini hampir sampai tiang ini. Sampai tiang. Kemudian dari pasukan muslim itu berjumlah 3.000 orang. Jadi 3.000 melawan 10.000. Satu banding berapa Pak kira-kira? Satu orang melawan ya 3 orang seperti itu. Tapi tidak di situ juga. Di belakang ada siapa itu? Ada orang Yahudi Bani Quraidah. Bahaya juga di Bani Quraidah di belakang itu yang warna kuning. Karena Bani Quraidah pun juga memiliki keinginan untuk menusuk dari belakang. Kok cuma Bani Quraidah doang? Bani Nadir sama Bani satunya apa ya Pak ya? Bani Nadir sama Bani apa yang di zoom? Ada Bani Quraidah, Bani Nadir sama Bani Qainuqa.
Bani Qainuqa sudah awal-awal sejak 3 Hijriah itu sudah diusir. Sudah diusir oleh Nabi Muhammad SAW gara-gara menyalahi piagam Madinah. Yaitu salah satu golongan yang pertama kali membelot atau mengkhianati perjanjian itu adalah Bani Qainuqa. Sudah diusir duluan oleh Rasulullah SAW. Ya, pengkhianatan itu pasti dari orang kafir. Pasti dari situ. Bahkan kita kemarin mengkaji pelajaran sudah suruh, tapi itu suruhnya 20 menit lagi. Itu hanya tanda. Di antara pelajaran kelas 6 itu adalah tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wah, di situ Masya Allah. Di antara peperangan yang terjadi setelah kemerdekaan itu ada perang Surabaya, kemudian perang Ambarawa, kemudian perang Medan. Itu anak-anak baru tahu, Ustaz, berarti tanggal 17 Agustus itu belum merdeka dong. Sudah, secara proklamasi sudah merdeka, nak. Kok masih ada perang setelah itu? Ya karena kemerdekaan Indonesia itu tidak diakui oleh Belanda. Maka Belanda yang saat itu menang dalam pertempuran Perang Dunia Kedua, ya dalam Perang Dunia Kedua antara sekutu melawan Jepang kan dimenangkan oleh sekutu. Nah, di antara masa 17 Agustus itu adalah masa kekosongan. Jepang sudah menyerah, tapi sekutu belum datang ke Indonesia. Maka ayo cepat-cepat segera memproklamasikan diri. Dan alhamdulillah tanggal 17 Agustus bertepatan dengan berapa Pak Hijriahnya? Iya, ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 9 Ramadan. Namun yang lebih kuat adalah 9 Ramadan. Pada tanggal 9 Ramadan itulah proklamasi kemerdekaan. Pada hari apa? Pada hari Jumat. Lagi-lagi ini adalah pengaruh ulama. Kenapa kok hari Jumat? Kenapa kok pas Ramadan? Masya Allah. Bahkan dalam sejarah itu dikatakan ketika memproklamasikan diri, Soekarno itu kan dalam keadaan sakit parah, sakit malaria. Kemudian ada salah satu tokoh Arab namanya Farid Martak. Ini jarang sekali disinggung dalam sejarah. Farid Martak ini adalah saudagar kaya-kayanya, Masya Allah, keturunan Yaman. Dia memberikan madu kualitas terbaik kepada Presiden Soekarno. Bahkan dalam riwayat juga ada yang mengatakan bahwasanya Farid Martak ini adalah pemilik rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena Farid Martak itu membeli beberapa gedung-gedung yang ada di daerah situ. Salah satunya adalah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, kemudian dihibahkan atau dihadiahkan kepada Soekarno. Nah, dalam perjalanan peristiwa itu, setelah proklamasi kemerdekaan ternyata Belanda menyerang. Maka usaha untuk mempertahankan kemerdekaan itu adalah satu dengan peperangan. Indonesia mempertahankan kemerdekaan dengan peperangan. Yang kedua adalah dengan diplomasi. Diplomasi yang pertama itu adalah dilakukan oleh asal atas usulan Sultan Syahrir, seorang tokoh muslim yang cerdas. Sultan Syahrir memberikan nasihat atau usulan kepada Soekarno untuk melobi, berdiplomasi dengan Belanda, yaitu dengan perjanjian yang terkenal dengan perjanjian Linggarjati. Tapi lagi-lagi perjanjian itu dikhianati oleh Belanda. Orang Islam itu insya Allah selalu menepati janji. Dari zaman dahulu setiap perjanjian itu umat Islam selalu menepati janji.
dan pihak kafir, dialah yang memulai pengkhianatan. Perang Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo dengan pakikan takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan pakikan takbir untuk membangkitkan semangat jihad kaum muslimin, karena sudah ditindas oleh pasukan sekutu, nikah seperti itu. Ya, alhamdulillah dimenangkan pada tanggal 10 November. Atau perang Ambarawa. Perang Ambarawa itu juga orang Islam itu dikhianati oleh orang-orang Belanda. Pada saat Indonesia itu dikuasai oleh Jepang, maka orang Belanda ditawan oleh orang Jepang. Orang-orang Belanda dipenjara oleh orang-orang Jepang. Tapi ketika Jepang menyerah dengan sekutu, kemudian sekutu datang ke Indonesia, salah satunya datang ke Semarang dan Ambarawa, disambut baik saat itu dengan orang-orang Indonesia, disambut baik. Karena orang-orang Belanda itu datang ke Indonesia bilangnya hanya ingin membebaskan pasukan-pasukan Belanda yang ditawan oleh Jepang. Kita nggak akan menyerang kok, tenang aja. Kita hanya ingin ngambil orang-orang kita yang ditawan oleh tentara Jepang. Kita akan balik lagi, kita ambil, kita balik lagi ke Belanda. Ternyata enggak, dibohongi. Di Ambarawa, di Magelang dan di Semarang, di penjara-penjara orang-orang Jepang itu, ketika pasukan sekutu ingin membebaskan teman-temannya yang sesama Belanda, ternyata nggak cuma membebaskan, ternyata mereka membawakan senjata, mempersenjatai para tawanan. Kemudian mereka menyerang umat Islam atau menyerang warga negara Indonesia yang ada di Ambarawa. Maka terjadilah pertempuran Ambarawa atau pertempuran Palagan. Lagi-lagi pengkhianatan. Dan di sini di perang Khandaq pun juga seperti itu. Ada pengkhianatan dari Bani Quraidah yang ada di belakang itu. Yang tadinya Bani Quraidah ini sudah mengadakan perjanjian damai dengan umat Islam, karena Bani Quraidah sudah nggak bisa kemana-mana. Ternyata Bani Quraidah menikam dari belakang. Masya Allah, 3.000 orang melawan 10.000. Kira-kira pernah nggak terjadi peperangan di sini, Pak? Dalam perang Ahzab itu ada peperangannya tidak? Bisa dibilang nggak ada peperangan, karena Allah langsung mengirimkan bala bantuannya berupa angin yang kencang. Kemudian bala bantuannya tentara-tentara Allah berupa angin itulah memporak-porandakan pasukan kafir Quraisy dan pasukan sekutu. Di sini ada pasukan sekutu Quraisy, Yahudi dan Bani Ghatafan. Tapi ada satu orang, saya terlupa namanya. Satu orang yang mampu berhasil melewati parit yang dibuat oleh Salman Al-Farisi atau dibuat oleh pasukan Islam. Dari pasukan Quraisy ini, tokoh Quraisy ini, jika dikalkulasikan, saya terlupa namanya. Kalau ada yang ingat bisa diberitahu, yang di Zoom mungkin bisa memberitahu. Ada satu orang yang terkuat saat itu di pasukan sekutu. Itu dalam riwayat disebutkan satu orang kekuatannya berbanding dengan 100 orang. Dia yang mampu melewati parit itu. Kemudian saat itu juga di depan orang kafir Quraisy itu ada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Akhirnya duel lah, orang terkuat dari kaum Quraisy itu duel melawan Ali bin Abi Thalib. Dan alhamdulillah dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Karena kematian tokoh yang terkuat itulah kemudian menjadikan mental dari para bahasanya orang-orang sekutu itu menjadi down. Maka kemudian di samping ada azab dari Allah, maka kemudian mental itu sudah jatuh karena orang terkuatnya sudah habis, sudah bahasanya sudah kalah seperti itu. Nah, maka dalam
banyak sekali dalam riwayat-riwayat itu kan disebutkan kalau pasukan-pasukan yang sedikit itu menang melawan pasukan yang banyak. Bisa dibuka mungkin Bapak-bapak dalam surat Al-Baqarah ayat 249. Ayat 249 surat Al-Baqarah. Baik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 249. Bismillah, saya bacakan. Falamma fasala Talut bil junud. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, qala innallaha mubtaliikum binahar. Dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Jadi Talut mengatakan kepada bala tentaranya. Talut itu siapa, Pak? Ada yang tahu Talut? Talut itu lawannya Jalut. Baik. Talut ini salah seorang raja. Dia membawa pasukan. Kemudian Talut mengatakan, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Maka barang siapa yang meminum airnya, yaitu air sungai itu, maka dia bukanlah pengikutku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan biyadihi. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangannya. Jadi yang baik itu yang tidak minum, tapi masih termasuk golongan Talut, meskipun dia minum hanya satu tangkupan tangan ini, seciduk ini. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Maka akan tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Jadi kebanyakan minum atau kebanyakan tidak minum, Pak? Hah? Iya. Ternyata banyak yang minum, tergoda oleh air sungai karena sangat jauh sekali perjalanannya dan cuacanya sangat panas sekali sehingga menjadikan pasukan Talut itu kehausan. Aduh, ini makanya diuji. Taat kepada pemimpin itu wajib. Taat kepada ketua itu wajib. Kalau ketuanya bilang jangan, ya jangan. Ternyata di sini banyak di antara mereka yang minum. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudihi. Ketika dia Talut dan orang-orang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi. Sudah gak kuat. Pada hari ini dia udah gak kuat untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Gimana, udah haus, kecapean, panas, sampai sana harus perang. Di perjalanan udah capek banget di perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan aja udah capek. Apalagi nanti sampai sana, yaitu melawan Jalut dan tentaranya. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Nah, kemudian dikatakan mereka yang meyakini bahwasanya mereka akan menemui Allah, ia berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Jadi Bapak-bapak, banyak sekali riwayat-riwayat kita, para pendahulu kita ketika berperang dengan pasukan yang sedikit tapi mampu mengalahkan pasukan
yang banyak. Salah satu kisahnya adalah kisah Jalut melawan Tolut. Akhirnya menang siapa, Pak? Jalut sama Tolut menang siapa? Menang Jalut ya, Pak ya. Menang Tolut, menang Jalut. Menang Jalut. Iya, Tolut sama Jalut itu menang Jalut. Tapi kemudian Tolut dibantu sama siapa? Sama Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud melawan Jalut. Menang siapa? Menang Nabi Daud. Masya Allah. Jadi ada 3 orang atau 3 tokoh di situ. Yang pertama adalah Tolut dengan pasukan berimannya, meskipun ada juga yang munafik di situ karena banyak yang tertinggal tidak jadi ikut perang karena sudah kekenyangan, karena dia meminum air sungai itu. Kemudian yang satu lagi Jalut, musuhnya, dan yang ketiga adalah Daud. Masya Allah. Banyak loh Pak kisah-kisah di mana kita tuh diminta untuk tidak meminum. Kalau lewat jangan meminum. Salah satunya adalah saat perang Tabuk juga seperti itu. Melewati salah satu daerah, Nabi siapa ya? Saya kok terlupa nabinya yang dihukum oleh Allah itu. Ada juga yang Rasulullah itu melarang untuk meminum airnya, karena air itu berasal dari diantaranya adalah bekas dari azab Allah kepada satu kaum. Kaum siapa ya Pak ya? Ada yang ingat Pak? Nabi Soleh ya? Atau Nabi siapa itu? Nabi siapa? Nabi Soleh itu kaumnya kaum siapa Pak? Kaum Samud ya Pak ya? Atau kaum Ad? Halo? Ibu-ibu, bapak-bapak yang di Zoom ini, Nabi Soleh ini kaumnya kaum siapa Pak? Iya, kaum Samud. Nah, Ustaz Rahmat, kaum Samud. Dan kaum Samud ini, Masya Allah, juga diantaranya adalah berengkelenya kaum Samud itu adalah apa? Membunuh untanya. Namun saya terlupa, ada satu daerah atau satu mata air atau sungai yang itu tidak diperbolehkan untuk meminum, karena pasukan Rasulullah saat itu ada yang mengambil airnya untuk masak, untuk macam-macam. Akhirnya dibuang semuanya, ditumpahkan semuanya, karena mengambil dari air itu bekas azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya yang banyak itu belum tentu menang, dan yang sedikit itu jangan berkecil hati. Bisa juga dibuka, silakan Bapak-bapak, surat Al-Anfal ayat 65. Semoga ayat-ayat ini bisa menguatkan kita untuk tidak berkecil hati meskipun ya sedikit, golongannya sedikit, pasukan kita sedikit, amunisi kita sedikit misalkan. Surat Al-Anfal ayat 65. Baik, saya bacakan terjemahannya. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika 20 orang yang sabar di antara kamu, ya kalau ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 musuh. Jadi 20 melawan 200, 1 berbanding 10. Masya Allah. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Ya, maksudnya tidak mengerti adalah ya mereka tidak tahu bahwasanya pasukan Muslim itu dibantu oleh Allah dalam peperangannya. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ya sesungguhnya kalau saat kita melempar, saat kita membidik,
Itu sesungguhnya bukan kita yang membidik atau melempar, karena sesungguhnya Allah yang saat itu melempar. Maka di sini dikatakan 20 jika ada orang yang sabar, ada 20 orang yang sabar, maka dia mampu mengalahkan 200 orang. Maka kata kuncinya di sini adalah kesabaran. Banyak peperangan-peperangan umat Islam itu dimenangkan karena kesabarannya. Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang ya Allah? Ya Rasul, kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrullah qarib. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah dekat. Nah, ayyuhal hadirun azza wa iyyakum, kita bisa belajar di sini bahwasanya pengkhianatan itu selalu dimulai oleh mereka orang-orang kafir. Maka jangan kaget kalau bapak-bapak ini mengadakan perjanjian, itu harus siap-siap mental. Misal perjanjian perbuatan tanah misalkan, perjanjian terhadap sesuatu antar perusahaan, maka nggak usah heran kalau nanti misalkan dikhianati, karena dalam sejarah sudah terbukti kalau mereka itu sering berkhianat. Nah, yang penting pokoknya kita jangan sampai mengkhianati janji atau perjanjian. Nah, ayyuhal hadirun a'azzallahu wa iyyakum, itu tadi adalah goncangan dalam hati. Jadi zalzala, goncangan itu yang pertama adalah Allah memberikan goncangan dalam hati. Dalam perang Khandaq dan perang Ahzab itu sudah banyak orang yang sudah keder duluan. Banyak pasukan Islam itu sudah takut duluan. Ya Allah, pasukan di depan mata itu 10.000 dengan bala tentaranya yang sangat banyak, kemudian persenjataan yang sangat banyak, menjadikan hatinya tuh apa ya? Kalau bahasa Indonesianya itu keder. Hatinya itu jiper kalau orang sekarang katakan begitu. Orang Islam tuh hatinya jiper. Nah, tapi Allah menguatkan dan Rasul menguatkan bahwasanya kekuatan iman, kekuatan hati, keteguhan hati itu adalah berdasarkan dengan seberapa besar iman dia kepada Allah. Maka sebesar itu pula keteguhan hati mereka. Kemudian di sini berikutnya adalah berkaitan dengan zalzala yang lingkaran. Kok hilang ya Pak ya? Masya Allah. Kok hilang di situ? Yang lingkaran itu yang pertama adalah surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Kita sudah membaca ayat pertama. Silahkan dibuka surat Al-Hajj lagi yang ayat yang kedua. Surat ke-22 ya. Ayat yang kedua. Ini masih berkaitan dengan goncangan. Yang pertama, goncangan itu adalah goncangan hati, goncangan jiwa, goncangan keimanan. Dan yang kedua adalah goncangan fisik, goncangan bumi. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya, yaitu melihat goncangan kiamat itu, bahwa menjadikan semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dikarenakan goncangan kiamat itu, seorang ibu lupa terhadap anaknya yang sedang menyusui. Kemudian dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Yang sedang hamil, baik itu hamil 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan, siapapun yang sedang hamil saat itu semuanya keguguran. Ini karena saking dahsyatnya goncangan pada hari kiamat. Maka kemudian dilanjutkan di sini, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, yaitu seperti orang yang mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Ini diantara sifat hari kiamat itu adalah orang yang menyusui, ibu yang menyusui itu lupa dengan
dengan anaknya. Kebayang seperti apa kalau seorang ibu yang begitu cinta dengan anaknya itu bisa sampai lupa dengan anaknya. Kalau bapak sudah biasa lupa kali ya Pak ya sama anaknya ya Pak ya. Istri aja bisa ketinggalan, lagi di pom bensin ya, lagi di pom bensin ngisi bensin, tiba-tiba jalan aja istrinya ditinggalan. Banyak yang kasus seperti itu. Saya hampir sama istri saya begitu. Dikiranya di mobil dia sudah masuk, nah ternyata belum masuk. Masya Allah, naudzubillah. Ini suami itu begitu itu. Nih makanya di sini disebutkan tuh ibu, bukan bapak. Karena bapak tuh biasanya memang sering lupa. Sama anak juga kasih sayangnya kalau sama ibu lebih gedean mana? Gedean ibu. Oh saya aja kadang suka iri kok, bangun tidur anak saya tuh yang dicari kok ibunya. Nggak pernah nyari saya, ayah mana? Jangan nggak pernah. Pasti yang dicari ibunya. Masya Allah. Maka di sini dicontohkan bagaimana dahsyatnya seorang ibu itu, mulianya seorang wanita dalam Islam itu sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Bahkan sampai dibuat perumpamaan ketika kiamat pun dibuat perumpamaan dengan sosok seorang ibu. Maka jangan main-main kita seorang ayah ini mentang-mentang laki-laki memang ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu adalah pemimpinnya dari perempuan. Meskipun laki-laki adalah pemimpin, tapi kita nggak boleh semena-mena dengan perempuan. Masya Allah. Nah, di sini adalah salah satu faedahnya, manfaatnya adalah kita jadi tahu bagaimana kedudukan mulianya seorang perempuan. Karena Allah pun masih dalam hari kiamat pun masih menggunakan sosok perempuan sebagai contoh seperti itu. Nah, kemudian ada surat Az-Zalzalah. Insya Allah kita sudah paham bersama tentang isi kandungan surat Az-Zalzalah. Atau baik kita masih ada waktu, insya Allah kita buka surat Az-Zalzalah biar sekalian tuntas. Silakan dibuka surat Az-Zalzalah. Saya bacakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat, wa qala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Kemudian faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ini adalah berkaitan dengan iman kita kepada hari akhir. Insya Allah pekan depan kita akan belajar bersama bagaimana adab kita berkenaan dengan hari akhir. Ya, jadi berkaitan dengan inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Kita akan insya Allah belajar pada pekan depan bagaimana adab seorang muslim berkenaan dengan hari akhir. Apa saja yang harus dipersiapkan umat Islam untuk menghadapi hari akhir. Apa saja kejadian-kejadian yang terjadi ketika hari akhir dan bagaimana adab-adab dalam menyikapinya, insya Allah akan kita bahas pada pekan berikutnya. Kita akhiri kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan atas usaha-usaha yang kita lakukan
untuk mencari ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Kepada yang di Zoom, di sini ada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Semoga kehadiran bapak-bapak meskipun di Zoom dan ibu-ibu menjadi kebaikan untuk menjadi pemberat amal kita di hari akhir nanti. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.